Hai everyone, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film The Appointment yang dirilis pada tahun 2023. Cerita dimulai dengan sekelompok misionaris dari Korea Selatan mengunjungi Afghanistan untuk menyebarkan agama. Namun di tengah perjalanan mereka, dia dihadang oleh pasukan Taliban. Pak supir langsung kabur melihat mereka membawa senjata dan terjadilah aksi penembakan yang mengakibatkan Pak supir tertembak. Salah satu misionaris memperlihatkan paspor dan mengaku datang ke Afghanistan untuk berkunjung. Akan tetapi, semua orang Korea Selatan dibawa oleh pasukan Taliban untuk dijadikan sandera. Pasukan Taliban kemudian menyebarkan video dengan sandera secara global. Hal ini dilakukan agar pihak Korea Selatan menarik pasukannya keluar dari Afghanistan dan meminta pembebasan prajurit Taliban yang dikurung di penjara Kabul. Sementara itu, agen bernama Park Dae-sik dibebaskan lebih awal dan diberikan tugas untuk membantu pembebasan sandera yang dilakukan oleh Taliban. Di tempat lain, pemerintah Korea Selatan menugaskan seorang negosiator bernama Jung Jae-ho yang ditemani oleh Pak Wakil Menteri dalam perjalanan ke Afghanistan. Jae-ho ditugaskan pergi ke Afghanistan untuk bernegosiasi langsung dengan Taliban, karena sebelum itu kedutaan telah melakukan negosiasi dengan Taliban. Taliban tidak menyetujui hasil negosiasinya, alhasil pembebasan sandera tidak dapat dilakukan. Kemudian, Dae-sik menemui Jae-ho untuk menanyakan strategi dari seorang negosiator. Namun, Jae-ho bersikap dingin dan mengabaikan Dae-sik. Lalu Dae-sik memperingatkan Jae-ho agar memberikan hal positif pada Taliban jika tidak ingin terjadi pembunuhan sandera. Rupanya mereka mengenali Dae-sik yang pernah mengacau di Pakistan. Tapi pilihan itu dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan karena sulitnya untuk mencari agen intelijen di wilayah ini. Jae-ho dan lainnya tiba di kantor Kementerian Luar Negeri di hadapan Kemenlu Afghanistan. Mereka meminta agar pembebasan tahanan Taliban untuk menebus orang Korea yang disandra, seperti hal yang dilakukan sebelumnya dari negara lain. Tapi Kemenlu menolak karena terlalu banyak yang harus dibebaskan. Kemudian, Jae-ho menawarkan akan mengirim pasukan tambahan demi memperluas fasilitas medis serta jalan di Afghanistan. Mendengar hal itu, Kemenlu memilih untuk mengadakan rapat terlebih dahulu terkait pertukaran tahanan dengan sandera dan kabar tersebut disampaikan kepada Kemenlu Korea Selatan oleh Jae-ho. Lagi-lagi Dae-sik menemui Jae-ho untuk memperingatkan bahwa mereka tidak akan pernah menyepakati pertukaran sandera. 아프간 정부는 철군 연장 카드 Karena sebelumnya presiden mereka hampir dipecat saat mencoba membebaskan beberapa tahanan, dan informasi ini dari pengalaman Dae-sik yang sudah lama tinggal di Afghanistan. Tak lama kemudian, siaran pers dilakukan oleh Kemenlu Afghanistan, di mana hal mengejutkan terjadi. Karena apa yang dikatakan oleh Dae-sik sebelumnya benar-benar terjadi. Mereka tidak akan melakukan kesepakatan tersebut, tapi lebih memilih cara lain untuk memastikan tidak ada sandera yang terluka. Jae-ho pun akan membereskan kesalahpahaman tersebut dan bergegas menemui kembali Kemenlu Afghanistan. Tapi di tengah perjalanan mereka terjebak dengan kemacetan. 더 막히잖아. Karena waktu yang diberikan oleh Taliban semakin sedikit, mereka harus berjalan kaki, namun tiba-tiba seorang pria memakai cadar berhenti di depannya dan terjadilah alhasil menimbulkan banyak orang yang terluka. Beruntung Jae-ho dan Wakil Menteri berhasil selamat dalam ledakan tersebut. Mengingat waktu semakin sedikit, Jae-ho menghubungi Pak Menteri agar menarik pasukan Korea di Afghanistan. Tapi Pak Menteri menolaknya karena tidak ingin negaranya dianggap yang berbuat salah. Di waktu yang sama, Jae-ho mendapatkan kabar bahwa Taliban memperpanjang tenggang waktu sehingga Jae-ho bergegas menemui lagi Kemenlu Afghanistan. Kemenlu menjelaskan jika pertukaran terjadi, negaranya akan terus melawan Taliban, sementara Jae-ho hanya peduli dengan pembebasan sandera. Itulah kenapa Kemenlu Afghanistan menolak kesepakatan dari Jae-ho, bahkan ini menjadi keputusan yang sangat rumit. Kemenlu meminta Jae-ho agar mencari cara lain, karena Taliban memiliki maksud lain. Kemenlu juga peduli dengan warga sipil yang disandra, akan tetapi ia tidak percaya sandera itu tidak bersalah. Saat itu juga, ia mendapatkan kabar tentang adanya korban sandera dari negara lain. I think we've already told you. Di sisi lain, Dae-sik mencari orang yang bernama Qasim, yang merupakan orang Korea Selatan yang telah lama tinggal di Afghanistan.
Setelah bertanya-tanya, akhirnya Daisik menemukan Kasim di sebuah restoran. 당신이 카심이야? Kemudian Daisik dan Kasim menemui Jirga. Jirga merupakan dewan pimpinan suku di Afghanistan. Jirga bisa memberikan keputusan semua masalah yang terjadi di negaranya. Bahkan ia bisa mengeluarkan keputusan untuk membebaskan para sandera tanpa pertukaran tahanan. Daisik membawa Kasim sebagai penerjemah, dan Kasim mengenal salah satu dari mereka bernama Ismail karena Kasim pernah menolong Ismail dalam ledakan bom. Maksud kedatangan mereka terkait dengan sandera Korea. Kemudian, Daisik menunjukkan foto para sandera yang merupakan relawan. Bahkan Kasim memberikan hadiah berupa ponsel agar mereka percaya bahwa tidak ada maksud lain. Di saat itu juga, Jeho tiba-tiba datang yang membuat Daisik kaget bahkan merasa dirugikan oleh Kasim karena memanfaatkannya untuk mencari uang. Terlebih lagi, Kasim menawarkan diri sebagai penerjemah untuk Jeho. 세전 지겠습니다. 예. Alhasil, tawaran tersebut diterima karena sulit bagi Jeho untuk bernegosiasi tanpa mengetahui bahasa mereka. Pada malam harinya, mereka berkumpul menyusun strategi agar bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka. Pria ini seorang bangsawan dan tokoh kunci di Jirga, bahkan memiliki keturunan keluarga yang sangat penting bahkan tidak bisa disentuh oleh Taliban. Jeho dan lainnya membutuhkan bantuan pria ini untuk membebaskan para sandera Korea. Di tempat lain, para sandera dikurung di sebuah gua dan dijaga ketat oleh pasukan Taliban. Setelah selesai berkumpul, Daisik dan Kasim menemui ketua suku. Alhasil, mereka mendapatkan bantuan untuk membebaskan para sandera dengan aman. Bantuan ini diberikan untuk menunjukkan bahwa Islam menghormati kehormatan dalam menyambutan tamu. Tak lama setelahnya, Daisik memberitahu Jeho bahwa Jirga akan membantu membebaskan para sandera. Kabar ini membuat Jeho senang, bahkan ia mengajak Daisik minum di Korea. Tapi ternyata Daisik suka dengan tempat ini dan menolak untuk pulang ke Korea. 풀어주기로 했대. 이제 계산합시다. Sementara itu, kejadian buruk terjadi ketika sebuah stasiun TV di Korea menyiarkan berita mengenai para sandera yang merupakan misionaris. Kemenlu segera menghubungi stasiun TV agar menghentikan siaran tersebut. Kondisi saat ini sangat berbahaya karena berpotensi memicu konflik dengan Taliban. Namun, sulit untuk menghentikan siaran tersebut karena pembicara melakukan siaran secara spontan tanpa skenario yang jelas dan Taliban tidak mengerti bahasa Korea. Akibatnya, berita tersebut dilihat oleh Jirga, di mana mereka menyadari bahwa sandera yang ditahan bukanlah relawan biasa melainkan para misionaris. Kehati-hatian dalam memberikan informasi menimbulkan kemarahan di kalangan Jirga karena merasa diperdaya. Sehingga keputusan untuk membebaskan para sandera pun dibatalkan. Menteri yang sedang mengadakan konferensi pers terkait pembebasan para sandera tiba-tiba menerima kabar buruk dari Jeho. Terungkap bahwa siaran TV di Afghanistan telah mengutip berita yang sudah diterjemahkan. Dalam situasi ini, Jeho memberikan usulan alternatif dengan memberikan uang tebusan melalui seseorang di Afghanistan yang dapat mengurus hal tersebut. Kemudian, Daisik mendapatkan kabar buruk mengenai penemuan mayat orang Asia. Tanpa ragu, Daisik segera menuju lokasi kejadian. Setibanya di sana, mereka menemukan bahwa mayat tersebut adalah orang Korea. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah video yang menampilkan salah satu sandera Korea bernama Misuk berprofesi sebagai perawat. Dalam rekaman tersebut, Misuk menjelaskan bahwa para sandera diperlakukan dengan baik, diberikan makanan dan tempat tidur yang layak. Namun ia juga menekankan pentingnya langkah cepat dari pemerintah Korea untuk menyelamatkan rakyatnya. Sementara itu, Taliban mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera Korea adalah dengan pertukaran antara tahanan Taliban dengan para sandera Korea, dan mereka tidak meminta uang tebusan. Mendengar hal itu, Daisik panik dan menekankan kepada Jeho untuk segera bertindak. Namun, Jeho sendiri membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Pada akhirnya, terjadilah keributan antara mereka berdua. Malam harinya, Daisik dihantui kenangan trauma di masa lalunya yang terkait dengan para sandera. Ia teringat betapa tidak mampunya dia saat itu untuk menyelamatkan seorang sandera Korea ketika terlibat dalam insiden penyelamatan di negara lain. Keesokan harinya, Daisik membawa seorang perantara bernama Abdullah.
seorang pengusaha asal Inggris. Sebelumnya ia pernah berurusan dengan Taliban terkait penculikan. Namun sebelum terlibat lebih jauh, Jeho memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai keterlibatan Abdullah yang bukan berasal dari Afghanistan. Abdullah mengatakan bahwa ia cukup memahami orang-orang di Afghanistan dan ingin membantu para sandera agar bisa kembali kepada keluarga mereka. No trust. No deal. Meskipun begitu, ucapan tersebut tidak membuat Jeho percaya begitu saja. Jeho ingin menyelidiki latar belakang Abdullah terlebih dahulu. Namun Daisy berusaha meyakinkan Jeho bahwa proses tersebut akan memakan waktu, dan Daisy tidak ingin melihat korban lagi. Pada saat itu, Abdullah menelpon seorang sandera yaitu Misuk yang memohon pertolongan. Misuk mengungkap bahwa dia bersama 7 sandera lainnya, di mana salah satunya dalam kondisi yang sangat buruk. Mendengar pengakuan Misuk, akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama dengan Abdullah. Now what? Langkah selanjutnya, mereka harus membagi uang secara acak sebelum meletakkan ke dalam tas yang sudah dilengkapi dengan alat pelacak. Keesokan harinya, mereka membagi tim menjadi 2. Tim pertama bertugas memeriksa tahanan yang akan dibebaskan. Sementara tim kedua yang terdiri dari Jeho dan Daisy bertemu dengan Abdullah. Jeho memastikan kepada Abdullah bahwa uang yang akan diberikan setelah semua sandera dibebaskan. Tim pertama memberikan laporan bahwa jumlah sandera yang dibebaskan sudah sesuai. Tak berselang lama, tiba-tiba Jeho menerima berita tentang Abdullah yang merupakan seorang penipu bahkan menggunakan nama palsu. 정치장, 돈 내기면 안 돼! Melihat Jeho berada dalam bahaya, Daisy berniat untuk memberikan bantuan. Tetapi tidak dapat berbuat banyak karena nyawa Jeho terancam. Akhirnya ia terpaksa meletakkan senjatanya. Daisy berhasil mengikuti Abdullah dengan alat pelacak. Daisy mengejar mereka menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil menyusul dari belakang, Daisy memulai aksinya menghajar mereka semua. Pada akhirnya, Daisy berhasil mengalahkan semua orang dan berhasil merebut kembali uangnya. Namun keberhasilannya malah membuat dicurigai terlibat dalam aksi penipuan bersama Abdullah. Tapi kini Daisy berhasil mendapatkan kembali uang tersebut. Saat itu juga, Taliban menghubungi mereka untuk menyampaikan bahwa batas waktu telah habis. Mereka menggunakan sandera agar permintaan mereka segera dipenuhi. Dan terdengar suara sandera yang memohon untuk diselamatkan. Kemudian inilah yang terjadi. Setelah insiden tersebut, Taliban memberikan waktu tambahan hingga esok sore. Keesokan harinya, Daisy menemui Jeho bertanya tentang operasi militer yang dapat memprovokasi Taliban. Namun Jeho tidak mengetahui apa-apa. Terpaksa Jeho menemui Pak Menteri untuk meminta penjelasan tentang operasi militer tersebut. Namun, Pak Menteri hanya menyuruhnya bersiap untuk menghadapi hal buruk, di mana operasi ini dilakukan jika terjadi korban selanjutnya dan menyuruh Jeho untuk pulang ke Korea karena pekerjaannya sudah selesai. Jeho yang sedang berkemas tanpa sengaja melihat keluarga Misuk di TV. Anak dan suaminya berharap Misuk pulang dalam keadaan selamat. Melihat itu, membuat Jeho tidak tinggal diam dan menghubungi Direktur Kemenlu berharap bisa melakukan negosiasi tatap muka dengan Taliban. Merasa ini adalah kesempatan terakhirnya, namun Direktur Kemenlu menyuruh Jeho agar menuruti perintah dari Pak Menteri. Dengan perasaan yang kecewa, saat Jeho melangkah pergi dari kamarnya, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Pak Presiden yang menelponnya memberikan kesempatan terakhir kepada Jeho untuk melakukan negosiasi langsung dengan Taliban. Meskipun Pak Presiden tidak bisa menjamin keselamatan Jeho dan berharap agar ia kembali dengan selamat. 우리 국민들의 조속하고 거실한 안정을 다시 한번 아프가니스탄 탈레반에게 피랍된 우리 Kabar ini membuat Pak Menteri marah karena Jeho mengirim undangan terbuka dengan Taliban. Jeho melakukan ini semua untuk menyelamatkan warga negaranya sesuai tugas pertama dikirim ke Afghanistan. Disinilah mereka mendapatkan pesan dari Taliban yang bersedia negosiasi melalui Jeho.
Kemudian Desi memperoleh informasi tentang pemimpin Taliban bernama Javid. Dalam video yang ditemukan terungkap bahwa Javid sangat disegani dalam kelompoknya, bahkan sampai dikejar oleh CIA. 탈리반 중에서도 아주 악명 높은 부대입니다. Selanjutnya, Desik menemui kembali Qasim yang berada di penjara. Desik berusaha membantu Qasim keluar dari penjara dengan syarat bahwa Qasim akan menjadi penerjemah. Mendengar hal itu, Qasim awalnya ragu dan khawatir terkait keselamatannya. Namun setelah Desik menjelaskan mengenai hukum syariat Islam yang dapat melindungi Qasim, akhirnya Qasim menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, mereka bertiga didampingi oleh tentara Amerika pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Awalnya, Qasim merasa ketakutan, tetapi dengan tekad ia harus mendekati mereka untuk menerjemahkan. Kemudian, Qasim mengatakan bahwa hanya negosiator dan penerjemah yang diizinkan ikut. Sebelum berangkat, Jeho melepaskan rompi anti peluru sebagai tanda kepercayaan dirinya. Sementara, Daisy memberikan sesuatu kepada Jeho sebelum ia memulai pertemuan. Dengan penutup kepala, mereka dibawa ke suatu tempat tersembunyi. Mereka memasuki gua untuk bertemu dengan Javid. Jeho memperkenalkan diri sebagai negosiator. Sebelum melakukan perundingan, Jeho meminta agar diperlihatkan para sandera. Sementara Javid tidak keberatan menunjukkan kondisi para sandera dan Javid mengaku sebagai pemimpin negosiator. Dengan penuh keberanian, Jeho mengusulkan pembebasan 3 sandera sebagai bukti dari apa yang diucapkan oleh Javid. Hal ini membuat Qasim ketar-ketir untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Jeho. Untungnya, Javid mau menuruti permintaan Jeho dan bersedia membebaskan 2 sandera sebagai hadiah dari Allah. 두 명을 풀어주겠다. Di sisi lain, Daisy melihat adanya sandera yang diturunkan, di mana salah satunya mengalami kondisi yang sangat buruk. Kemudian, Daisy mengabari Jeho bahwa kedua sandera itu telah aman bersamanya. Tanpa diduga, Jeho membuat keputusan yang mengubah suasana menjadi berbeda, dengan mengatakan bahwa tidak ada sandera dibebaskan. Dengan rasa ketakutan, Qasim kemudian menyampaikan keputusan ini kepada Javid. Di tengah ancaman terhadap keselamatannya, Javid kemudian memilih dengan caranya sendiri untuk bernegosiasi, di mana ia akan menembak salah satu sandera yang merupakan wanita. Dan Javid mengubah syarat yang cukup memberatkan karena meminta pembebasan semua tahanan Taliban berjumlah 300 orang. Setelah Jeho menjelaskan, Pak Menteri akan pergi ke pangkalan militer. Mendengar hal itu, Daisy berupaya untuk menghentikan tindakan yang dapat mengancam keselamatan para sandera. Kemudian, Javid mendapatkan informasi bahwa pemerintah Korea menghentikan negosiasinya. Hal ini membuat Javid marah karena merasa ditipu dan tiba-tiba terdengar suara ledakan bom yang merupakan serangan militer. Jeho mengatakan bahwa ini bukan operasi penyelamatan, melainkan pembersihan untuk meratakan tempat ini. Hal ini dilakukan karena mereka telah memiliki alasan dan Javidlah memberikannya. 이 폭격에 대한 빌미는 Javid meminta Jeho untuk menghentikan serangan karena menyadari bahwa kedatangan Jeho bertujuan untuk menyelamatkan para sandera. Namun, itu tidak mungkin dilakukan karena Korea tidak memiliki kendali atas serangan tersebut. Javid merasa bahwa Korea memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, tapi ternyata ini merupakan kesalahan terbesarnya. Tanpa Javid sadari, ia telah melebih-lebihkan kekuatan Korea. Sementara para sandera masih terancam keselamatannya karena adanya rencana bom dir. Di tengah serangan, Jeho mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mencapai kesepakatan. Jeho sadar bahwa Javid sebenarnya menginginkan uang, namun perkataan tersebut justru membuat Javid merasa terhina dan Qasim dibawa pergi oleh mereka. Negosiasi pun berlanjut, menghasilkan kesepakatan yang melibatkan sejumlah uang sebagai tebusan. Selain itu, Javid meminta Jeho untuk menarik semua pasukan Korea dan memulangkan seluruh warga Korea ke negaranya. Tak lama kemudian, Daisy mendapatkan kabar dari Jeho bahwa negosiasi telah berhasil, bahkan kabar itu membuat bahagia anggota lainnya. Esokan harinya, Daisy menjemput para sandera yang berada di dalam gua. Tak lama kemudian, Taliban tiba membawa Jeho dan Qasim dalam keadaan selamat. Mereka saling berterima kasih atas kerjasama yang berhasil.
Di akhir pertemuan, Taliban meminta jaminan sementara agar mereka dapat tinggal untuk memastikan keselamatan mereka. Mendengar hal itu, Jeho mencoba menawarkan diri sebagai jaminan, namun Desik memaksa agar dirinya yang menjadi jaminan. Karena Jeho telah berhasil menyelamatkan para sandera selama ini. Sekarang giliran Desik untuk menjadi jaminan sementara waktu. Jeho, Qasim, dan para sandera akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Walaupun pekerjaan ini sangat sulit, Jeho dan Pak Wakil Menteri tidak mendapatkan apapun atas keberhasilannya menyelamatkan 21 sandera. Saat ini, para sandera dikabarkan telah mendarat dengan selamat, dan juga kabar keselamatan Desik menjadi jaminan Taliban. 3 bulan kemudian, Jeho mendapatkan kabar dari Desik yang dalam keadaan baik-baik saja bersama Qasim, di mana mereka berdua memilih tinggal di Afghanistan. Setelah itu, Jeho memasuki ruang rapat yang membahas penculikan yang telah dilakukan oleh perampok Somalia. Mereka membajak kapal yang membawa 25 orang Korea, sehingga pemerintah membentuk tim respons cepat untuk menanggulangi kejadian seperti itu dan film pun berakhir. Mungkin itu saja pembahasan alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses pembuatan alur cerita dan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.